Ngomong. Ngomong sama rek. Tangannya sakit ngenten. Ngomong rek. Berarti bener-bener niki gini. Pun pinten Rek, muka mau rek. 10 tahun ya. Muka mau rek, muka mau. Muka aku sama. Mbak, lu Mbak. Ini Pak. Muka mau rek. Pegang tanganku nih. Aman. Ini Pak. Tangannya bisa nggak tangannya? Muka mau rek. Ini nggak mau nggak apa-apa. Mau. Nggak mau. Yes. Bu, ngapunten, itu pakunya itu dari Gus Idris itu berapa jumlahnya, Bu? Kalau dihitung Nggih. semua kalau rumah saya kasih 2, Nggih. terus rumah anak saya ini 2, Nggih. terus saya bilang saya nongko bah, oh ya, terus dikasih 2 lagi 4, 4. itu Tukunya 4. Tukunya 4. iya 8. 8, Oh, cuma 8. Lumayan ya. 8. Baru tahu, Bu. Itu bentuknya pripun, Bu? Pakunya itu paku biasa atau pripun, Bu? Ya, paku kayak paku di bangunan itu kok, Mas. Oh, gitu. Paku yang besar itu loh. Paku dur, Iya. Paku dur ya. ya. Enggak ada contohnya nggih, Bu, nggih, pakunya itu bentuknya apa? Ini loh pakunya. Oh, segitu. Terus ada buntelannya Kasih raja. dikasih rajaan itu. Oh, dikasih raja. Dilakban. Oh, dilakban. Ya. Yang masang paku siapa, Bu? Gus Idrisnya sendiri atau? Enggak, ya suami. Oh, suami Pak jenengan. Nah, suami kalau rumah sini mantu. Nggih. Ya, kalau di toko suami saya. Nggih. Itu. Berarti jumlahnya 6 pakunya. 8 nggih. Ya, toko 2, sini 2, Mm-hmm. rumah sini, Mm-hmm. rumah saya sana Nggih. 2. Nggih. Nggih. Tapi enggak ada reaksi apa-apa. Bu, ngapunten Bu, boleh ditunjukkan Bu tempat pakunya Bu? Saya penasaran Bu. Jujur. Pengen tahu aja Bu. Kayaknya sini loh, Mas. Oh, di situ, di depan situ Bu ya. Terus sama sini. Di situ. Di sini ya Bu ya tempatnya ya. Di pojok-pojok. Pojok sini ya. Pojok pintu. Iya. Pojok situ pakunya. Ini 1, 2 sana. Terus yang mana lagi Bu? Rumah. Ya di rumah sana sama yang di toko itu 4. Oh, di toko 4. Terus jenengan kasih pinten Bu pakunya itu teng Gus Idrisnya itu Bu. Total keseluruhannya Bu. Nggih. Ya donasi itu 10 juta. Nggih. Terus kalau ke sana itu ngasihnya Ngasih amplop. 200. Amplop. Amplop ya. Nggih. Setiap kali pertemuan bawa 200. ngasih. Nggih. Waktu ngasih 10 juta itu langsung transfer cash Ya, atau cash. cash ya? Pakai amplop ya? Iya. Oh, gitu. Bukan melalui transfer nggih? Enggak. Enggak. Oh, ngoten. Langsung bosnya yang menerima. Terus waktu kasih 10 juta itu mereka kasih apa Bu? Kwitansi atau Enggak. Kasih apa-apa. Berarti di atas tangan gitu nggih. Enggak bisa terbukti. Ngasih apa-apa. Itu di sana waktu jenengan ngasih uang itu ada siapa aja selain Ibu sama Idris? Ya enggak tahu ya, pokoknya ada ya pengobatan itu orang-orang yang datang itu, terus ada kemungkinan itu ada krunya. Kru nggih Bu nggih? Iya. Itu waktu kasih 10 juta. Karena saya dulu kan belum kenal. Nggih. Belum kenal sama Nggih. kru-krunya. Nggih. Itu. Ya. Terus waktu Ibu kira-kira itu waktu ke sana itu kapan Bu waktu minta tolong ke Idris? Bulan Juli, tapi tanggalnya Enggak. ini. Tahun ini nggih Bu nggih? Tahun kemarin. Kemarin ya. 2020. Bulan Juli ya. Habis hari raya. Hari raya langsung ke sana. Waktu nyampe sana jenengan ditemui sama Gus Idris. Enggak langsung ke pengobatan. Langsung pengobatan. Iya. Apa yainya? Apa yainya? Iya. Daftar dulu nggih berarti. Ya, daftar Nggih. dulu ada murid. Nggih. Waktu daftar niku jenengan kasih berapa Bu? Ada waktu 200. 200.000 nggih. Ya, ngamplop. Habis ngamplop terus antri habis itu kulan jenengan apa Bu? Waktu ditanya
Ya saya menjelaskan anak saya sakitnya itu. Terus mereka menawari paku. Enggak, belum. Belum, nggih? Pertama kali kan datangnya nggak sama anaknya. Oh gitu. Untuk pertemuan berikutnya anaknya Diajak. diajak. Oh, jadi waktu datang pertama kali ibu ini kasih amplop daftar 200.000. 200.000, setelah itu ditanya keluarnya apa, anaknya sakit. Ada fotonya aja, cuman pertama kali cuma nunjukin foto. Itu. Untuk ya, itu yang pertama kali. Nggih. Terus berikutnya diajak. Saya ajak anak saya. Oh, diajak anaknya. Berarti yang pertama itu cuman ngasih uang 200.000, nggak dikasih apa-apa, Bu, jenengan? Kasih air apa? Kasih apa itu minuman. Minuman. Iya. Botol aqua. Itu dikasihkan ke minum ke yang sakit. Yang sakit. Ya. Berapa hari itu, Mas? Minumnya itu? Ya sampai habis. Habis ya? Iya. Ya. Berarti habis minum air putih yang dikasih itu kan bayar 200.000, nggih? Itu diminumkan ke anaknya itu berapa hari, Bu, sampai habis itu? Ya, sampai habis terus ke sana setiap hari. Tiap Sabtu. minggu kan ke sana, seminggu sekali. Minggu sekali? Iya. Berarti dikasih juga minum lagi apa? Iya, Enggak. terus. Oh, berarti sudah datang berapa kali, Bu? 6 kali. 6 kali ya? Setiap datang bayar 200.000. Iya, amplop itu tadi. Amplop ya, luar biasa. 200.000 berarti kali 6, nggih. Bener nggih, Bu, nggih? Iya. 1.800.000, nggih. Setiap daftar 200.000 itu dikasih air minum. Iya. Nah, terus anaknya waktu dibawa ke sana itu putri apa putri jenengan waktu diajak ke sana itu hari keberapa, Bu? Hari kedua. Hari kedua, nggih. Minggu Dua. kedua. Oh, berarti riwariwi ya anaknya dibawa ke sana ya? Oh, luar biasa. Terus enggak ada reaksinya apa-apa? Nggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali, nggih. Iya. Oh, terus setelah 6 kali ke sana, terus jenengan bilang apa ke Gus Idris? Apa komplain atau reaksi mereka, respon mereka? Nggak bisa sama Gus Idris, nggak bisa. Yaitu waktu anak saya tiduran di lantai, Nggih. ya terus Gus Idrisnya liwat di depan gini. Nggih. Terus cuma dilihat kok, itu Nggih. bilangnya nggak apa-apa gini loh, bilang gitu, sudah. Loh. Oh, berarti waktu putrinya ke sana itu belum sama sekali Tangani. ditangani ya, Bu ya? Nggak pernah. Yang nanganin cuma Ada, abayanya cuma aja. dikasih. Abaya aja ya. Iya. Terus abayanya bilang pripun, Bu? Ya katanya tangannya itu banyak jinnya gitu. Gitu. Semuanya hilang semua. Terus sampai lama Mas pagi kan bilangnya gitu. Terus katanya sukmanya mau dikembalikan. Sukmanya mau Ya, dikembalikan. terus ternyata harus malam, harus habis maghrib. Hmm. Kita nunggu. Berarti- Jadi nggak pulang dulu sampai maghrib nunggu itu. Terus akhirnya Nggih. yang habis maghrib itu ditangani lagi. Berarti cukup lama nggih, Mas? Mulai pagi sampai maghrib ya, Iya, Mas? pernah sampai nginep. Sampai nginep ya? Iya, sampai besoknya baru pulang. Nunggu antrian. Udah luar biasa ya. Iya. Pagi sampai nginep nggih, Bu nggih. Terus ngapunten, anaknya berarti juga ikut di sana. Nginep juga. Oh, Iya. luar biasa ya sampai segitunya. Aduh, saya baru denger ini. Terus hari keberapa, Mas, itu pulang ke Surabaya lagi melihat kan tiap hari kan di sana ya? Loh, enggak, dari sana Sabtu kalau mulainya apa tuh pulangnya malam ya udah langsung pulang. Saya nginep nunggu antrian. Nggih, nggih, nggih. Nah, terus Sabtunya Nggih, itu kesana lagi kan setiap Sabtu. nggih. Nah, katanya sukmanya sudah dimasukkan, sudah dikembalikan. Oh gitu. Ya, Sukma kok bisa dikembalikan? katanya acak-acakan. Terus saya itu ditanya sama Mang Alan. Mang Alan, gimana Bu? Sama Ki Ageng. Anu katanya sukma anak saya hilang, nggak ada acak-acakan. Loh, kalau hilang kan sudah mati Bu. Bilangnya gitu. Yang bilang gitu sinten, Bu? Mang Alan. Mang Alan bilang gitu ya. Bilang gitu. Ya nggak tahu lagi. Oh, Dan gitu saya. Terus kalau dimasukkan saya nggak. gue ben enak. Terus Nggih. sukma anak saya dimasukkan botol. Botol ya. Ini kan. Itu nggih. Itu Nggih. dimasukkan botol. Ini kan dimasukkan botol kating deng itu.
Tapi sama aja anaknya tetap masih sakit. Tetap Nggak nggak ada ada perubahan. perubahan. Sama sekali seperti sebelum datang ke sana atau berubah atau semakin parah? Enggak Pak, enggak parah ya. Enggak parah ya? Tetap gitu. Ya, Loh, ya. janggalnya gini, katanya Sukma itu dimasukkan botol ya. Iya. Kok Sukma kok dimasukkan botol? Kok nggak ke anaknya ya? Iya, Terus iya. botol itu suruh buang. Loh berarti Sukma itu kan dibuang. Iya, iya. Ya. Ya. Nah, nek dimasukkan anak saya kan nggak pakai buang-buang gitu. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Ke sana lagi. Ke sana lagi. Terus sampai 6 kali. 6 kali ke sana setiap harinya itu 200.000 nggih Bu nggih. Iya. Berarti 200 kali 6 1.800.000. Iya. Setiap harinya dikasih air. Setiap minggu. Setiap minggu ya. Datang. Setiap datang ya. Iya, hari Berarti bayar 200.000 itu dikasih air. air. Terus waktu memasukkan Sukma putri jenengan yang sakit itu hari keberapa Bu? Kalau nggak salah Sabtu ketiga. Sabtu pertama kan nggak Iya. saya bawa. Mm-mm. Terus Sabtu kedua, Sabtu ketiga dimasukkan. Dimasukkan situ. Tuh, Yang masukkan Gus itu sendiri atau Abah. Abah Yayi? Soalnya saya bilang gini, Bah, katanya Sukma anak saya dikembalikan. Saya bilang gitu. Oke. Bilang gitu terus oh ya, terus dimasukkan botol. Itu Tapi sampai sekarang nggak ada perubahan ya Bu ya? nggak ada. Saya juga prihatin. Berarti ibu ini sudah habis 1,8, berniat untuk mengobati putrinya yang sakit ya Bu ya? Sakit. Ya, Sakit apa Bu kalau menurut medis, menurut dokter sebelum saraf. saraf ya? Ya, kena sarafnya. Ke dokter berapa lama Bu kira-kira? Saya ke dokter itu habis nama itu ya kontrol. Kontrol. Oh, Terus berarti menurut medis, menurut dokter itu sudah sudah dilihat kalau penyakitnya itu saraf ya, Iya. kena saraf. Terus katanya Gus terus waktu ibu datang ke jin, mal ada karena jin. Oh luar biasa ya, jin. jin di tangannya banyak jinnya. Di tangan putri jenengan itu ada banyak jin. Ya, Nah, terus katanya gitu. terus solusi mereka Bu selain kasih air itu apa? Ya pernah disemprot juga tangannya. Tangannya Semprot. saya yang buka. Semprot Katanya minyak wangi. ya, Minyak wangi ya. Oh, disemprot itu terus lalu dibuka tangan Gitu. anak saya itu. baru denger ya kalau ada pakai minyak wangi. Itu bayar juga Mas waktu semprot pakai minyak wangi itu. Ya enggak ya itu. Ya, itu ya. Pulang, Setelah pulang kasih amplop. Gitu. Kasih amplop. Amplop berarti 200.000 sekali berobat itu ya. Ya, sekali datang. Mm-mm. Terus mereka menjanji, kenapa Bu? Janjinya apa ke ibu ke masnya? Janji ini pasti sembuh atau apa gitu? Enggak ada janji. Sama sekali ya. Enggak ada. Luar Ya, biasa ya. itu banyak jinnya, sukmanya hilang. Sukmanya hilang gitu. Acak-acakan. Mm-mm. Banyak gitu. Setelah nggak balik lagi ke sana Bu. Sudah 6 kali. Enam. Saya bosen, soalnya jauh kan. Nggih betul Bu. Surabaya, Malang. Lumayan Bu, nggih. PP lagi. PP enggak Mas? Enggak ya? PP enggak. Iya, Pulang kadang pergi. Kadang nginep, kadang pergi. Iya. Kadang pulang pergi, kadang nginep ya. Lihat antriannya. Kalau di sana nginep biasanya tidur di mana Bu? Di rumah belakang. Rumah belakang ya. Ada rumah tetangganya itu. Setelah 6 kali berobat ke sana terus tidak ada kunjung sembuh di putri jenengan, apa Bu reaksi jenengan ke mereka? Ya gimana ya, kecewa lah Mas. Apalagi Kan saya selalu- lihat YouTube-nya kayak gitu, penipuan ya. Saya itu yang muangkel temen wis. Ya, ya begini pemirsa Lacak TV, ini salah satu korban dari pengobatan Gus Idris ya. Namanya sinten Bu? Bu Isna ini. Bu Isma ini ya, Gus Idris yang terhormat ya. Ingat ya sama ibu ini ya. Ini bukan rekayasa ya Bu ya, bukan ya Bu ya. Ini cerita real, fakta, nggak dibuat-buat. Kalau Gus Idris merasa orang ini berbohong, datangi rumahnya ya Bu ya. Rumahnya di mana Bu? Ya, Nginden? Permata. Nginden Permata. 41B. Nah, jelas ya Gus Idris ya. Rumahnya Ibu Isna ini. Isna ini. Nah ini ada di Surabaya di Jalan Nginden Permata
1B. 1B nomor Permata 4. 4 1B. Wah, Permata 4 1B Surabaya. Korban ini pernah datang di pondok pesantrennya jenengan Gus, cuman tidak sembuh putrinya sampai detik ini. Kan begitu ya, Bu ya? Ya. Ya. Nah, ini Bu, ini terakhir Bu, pertanyaan yang penting. Setelah anak Ibu nggak sembuh sampai sekarang ya Bu ya, bulan Januari ini, apa Bu yang reaksi Ibu ke depannya? Menuntut atau bagaimana lah gitu? Ya, saya itu ya enggak menuntut. Ya, Ya. gimana ya, jangan membodohi terus sama umatnya. Gitu loh. Nah, Ibu merasa dibodohi berarti Ibu ya selama ini ya? Iyalah. Terus Ibu kok nggak telepon Bu? Kok nggak telepon ke mereka menanyakan, iki piye Gus? Kok nggak waras-waras anakku? Kok pancet ae gitu? Enggak Bu? Enggak. Takut atau bagaimana Bu? Takut ya, sudah wis Males males aja. gitu. Oh males. Iya. Ah begini Bu, nanti kalau video ini ditayangkan, Iya. ada reaksinya Gus Idris. Kalau seumpama mereka Gus Idris dan kawan-kawan ini mau bertanggung jawab, apakah Ibu mau rumahnya didatangi Bu untuk disembuhkan putrinya yang saat ini belum sembuh? Ya mau, Mas. Ya mau ya, berarti ini cerita yang real. Saya bukan berobat settingan. itu tujuannya untuk sembuh ya, Mas. Ya ya betul Bu. Nah berarti yang ini beda sama yang paku tadi ya Bu ya, jenengan ya. Ya, Tuh yang ya paku kan untuk katanya paku itu untuk pagar rumah. Mm-mm. Gitu. Itu waktu Ibu minta paku ke Gus Idris itu waktu berobat ini atau beda waktunya Bu? Waktu berobat di Sama kamar juga itu, ya? iya. Oh, luar biasa ya. Berarti Gus Idris itu menjanjikan kesembuhan di putrinya Ibu, terus sama menawarkan atau Ibu yang minta untuk paku ini? Dikasih langsung. Dikasih ya? ada permasalahan lain selain penyembuhan. Oh gitu. Jadi ada untuk jaga rumah, untuk Jaga rumah. iya, Oh gitu. iya. Pakunya jumlahnya pinten Bu? 8. Satu bijinya dihargai pinten lah total? Enggak, tapi Ibu Dikasih langsung. kasih berapa Ibu? Totalnya Bu? Mboten apa jujur mawon. 8 paku. Nggih, enggak maksudnya jumlah uangnya untuk pakunya aja. Enggak. Yang dulu belum ada Hmm. Umi Preman itu Hmm. target. itu kan kejadiannya udah lama. Pertama kali nggak ada target, jadi Enggak, maksud saya Ibu waktu ditawari paku sama Gus Idris untuk rumahnya itu Ibu. Idris, Abah. Oh, yang nawari Abah. Enggak begitu ngasih. Habis ditanya ya. Nggih. Terus pulang itu dikasih minuman. Nggih. Kasih minuman sama paku itu. Heeh. Itu ditanam di depan rumah. Heeh. Gitu. Gitu. Udah gitu. Enggak bilang apa-apa. Enggak bilang apa-apa. Ya. Itu pakunya Ibu beli berapa? Enggak beli. Enggak beli ya? Bukan 10 juta tadi bukan? bukan 10 juta itu donasi. Katanya kan Oh, bangun mau bangun. pondok. Oh, gitu. Itu bapaknya ngasih 10 juta. Lah tujuan saya itu ngasih segitu, enggak apa-apa ngasih segitu, Pak. Hmm. Pokoknya anaknya diperhatikan. Oh, begitu. Gitu loh. Oh begini pemirsa ya, jadi ibu ini berobat ke Gus Idris, selain mengobati anaknya ya Bu ya, bayar setiap berobat itu setiap harinya 200.000, dikasih air, terus minta tolong juga rumahnya dibersihkan gitu ya, dipagari ya, dipagari dengan jumlah paku pinten Bu? 8 totalnya ya, 8. Satu rumah 2. Gimana Bu? Satu rumah itu 2. Satu rumah 2 paku. Ya. Ini untuk berapa rumah Bu? di 3 dua sama rumah, toko. 2 sama toko. satunya toko. Oh, berarti 2 rumah plus 1 toko nggih. Yang toko kan 4. Oke. Berarti rumahnya 2, tokonya 1, total pakunya 8. Sukarela, cuman Ibu diminta tolong donasi pembangunan. Enggak minta. Nggak minta. Cuma saya sendiri. Oh, Ibu sendiri yang. Nah, tujuan saya biar diperhatikan gitu. Oh, berarti Ibu ini ngasih Gus Idris 10 juta dengan tujuan supaya diperhatikan, Ya. supaya anaknya cepat sembuh. Oh, gitu. Tujuan saya. Hmm, Kan gitu. dianya Gus Idrisnya kan biasanya kalau waktu apa? Hari Sabtu nih takbir Oh apa? Istighosa. Istighosa, nggih. ya kan mesti bilang siapa yang
ikut donasi investasi akhirat. iya, Oh gitu. bilang gitu. Oh berarti Gus Idrisnya bilang setiap istighosah itu, Iya bilang gitu. setiap istighosah ke jamaahnya Iya. atau ke pasiennya itu meminta siapa yang mau nyumbang, Iya. mau Gitu. donasi untuk akhirat gitu ya. Iya. Oh gitu. Bilangnya gitu. Berarti intinya ibu ini merasa kecewa ya Bu ya, itu aja. Kecewa. Kecewa sampai detik ini anaknya belum sembuh. Iya. Terus begini Mas, untuk Masnya ini pertanyaannya, melihat ibu ini cerita gitu, jenengan putrain apa? Adik. Adik. Berarti ibu ini mbak jenengan nggih. Iya. Nah ini kan Mas, menurut panjenengan Mas, ini gini aja Mas, biar dengar. Menurut jenengan apa yang paling kecewa setelah melihat mbak jenengan ini merasa rugi setelah bayar banyak untuk berobat tapi hasilnya belum ada sampai sekarang? Ya, kan tujuan kami ke sana itu kan untuk berobat. Setelah sekian lama datang ternyata sama sekali nggak ada hasil gitu loh. Dan dia tuh kalau misalnya ditanya ya nggak bisa mengkasih jawaban yang tepat. Kenapa penyakitnya itu? Jadi kita menuntut kok masih begini, itu jawabannya kurang memuaskan. Terus ujung-ujungnya katanya ya apa? Diikhlaskan aja itu kan karena Allah, semuanya kembali kepada Allah. Nah kalau memang pasrah ke Allah kan mana usahanya kan belum ada. Setidaknya dengan adanya kita ke sana, kita meminta dan serius sekali untuk berobat, harusnya ada perhatian, terus ada tindakan-tindakan yang real gitu loh. Tapi ternyata cuman pengobatannya cuman bohong-bohongan. Dan ternyata juga nggak ada hasilnya sama sekali. Okay. Seperti itu. Masnya tahu kalau pengobatannya itu bohong-bohongan dari mana Mas? Mungkin punya bukti? Pertama kali kan tertarik karena di YouTube menarik sekali ya. Yeah. Terus kami datang ke sana, terus setelah berjalannya waktu, ternyata kan kita juga sharing sama teman-teman yang berobat di sana. Nah, gimana reaksinya? Ya nggak ada sama sekali. Saya sudah gini, ada yang sudah ya sama, sudah bayar sekian, tapi ternyata nggak ada hasilnya. Bahkan ada yang kemarin tuh ada yang meninggal juga karena di situ. Ada yang gimana? Ada yang meninggal. Nah itu berarti kan dari ceritanya orang-orang yang sama-sama ikut berobat di sana, ternyata nggak ada hasilnya. Oke. Nah, begini Mas, ini pertanyaan yang bagus untuk sampean. Waktu nganter mbaknya sampean ya, atau nganter ibu ini ke sana itu pertama kali yang ditemui siapa Mas? Ke pondok. Karena dulu itu kan ini memang di benderanya kan Gus Idris official itu pengobatannya Gus Idris. Tapi ternyata kalau ke sana itu yang menanganin itu Bayai Rodi itu, bukannya Gus Idris. Oh, bukan Gus Idris langsung ya? Bukan, jadi ternyata yang ngobati itu Bayai. Kalau Gus Idris untuk ilmu yang lain kayak ya dia itu sholawatan, terus kayak apa ya, ilmu hikmah itu yang jurus-jurus, ada jurus-jurus itu. Yeah, untuk pengobatannya tetap kepada Pak Kiai Rodi itu yang nangani. Oh, berarti waktu sampean ke sana pertama kali diterima Yai ya? Iya, Mbak Yai. langsung semuanya. Jadi semuanya ternyata yang nangani pengobatan bukan Gus Idris. Oh gitu. Ya. Terus waktu ke sana itu sama Mbak ini sama Ibu ini kan mbaknya sampean Mas Ya, ini ada. apa? Ditawari apa? Langsung dideteksi penyakitnya atau bagaimana? Mereka bilang apa gitu? Ya pertama kali yang kan datangnya pertama kali cuma bawa foto, foto yang sakit itu. Terus di sana modelnya itu dengan perewangan anak kecil. Jadi difoto, dilihat. Ini gimana? Apakah ada yang ganggu? Katanya ada. Gitu. Katanya ada yang ada jin-jinnya tadi seperti itu. Okay. Nah, pengobatan seperti itu. Jadi ya terus karena kami juga ingin sembuh, jadi langsung ditangani gitu. sama abahnya tadi. Oh, berarti yang untuk yang kedua ini yang sakit langsung dibawa ya Mas ya, Iya, ke sana. Langsung dibawa, langsung ditangani. Ditangani. Iya. Ditangani berapa jam untuk? Ya kan sana rame ya, antriannya tuh rame Mas. Jadi nggak sampai berjam-jam, paling cuman
setengah jam itu sudah, itu Sudah ya. Sampai setengah jam. Enggak sampai. nggak sampai. Habis selesai dicek ya, dilihat penyakitnya setengah jam. Jenengan langsung pulang ke Surabaya atau nunggu dulu di sana? Ya tergantung kan gini, kalau yang kemarin yang ada sampai nunggu lama karena setelah dikatakan bahwa sukmanya itu harus dikembalikan. Nah itu kan siang. Terus ternyata gitu ya. kalau mengembalikan tidak bisa siang, harus habis maghrib. Akhirnya kami juga menunggu sampai habis maghrib, setelah itu baru gitu ya. ritual lagi untuk mengembalikan sukma tadi. Oh, yang bilang ke sampean harus sukma itu harus dikembalikan maghrib sinten? Siapa Mas? Ya Pak Rodinya lah. Ya itu ya. Ya, Oh, baru tahu saya. jadi ada waktunya tersendiri. Tersendiri. Nah, setelah di sana sampai nunggu waktu maghrib itu bener dilakukan untuk sukma itu Mas? Ya kayaknya sih ya seperti itu sih. Cuman kita kan orang awam. Awam ya. Ya dikembalikan katanya, terus dimasukin Ke botol-botol. botol lagi. itu ya. Ya medianya seperti itu, di botol gitu. Terus botolnya sampean bawa ke Surabaya? Disuruh bawa, nanti suruh buang ke sungai. Ya. Sungai. Sudah dibuang ya. Ya sudah berapa kali itu Pak. Loh, itu ngambil sukmanya berapa botol? Setiap kali datang kan dikasih Mas, dikasih satu, nanti datang lagi. Satu gitu ya. Iya, botol keratin dan itu. Gitu. Ya. Berarti ada berapa botol Mas kalau di sana 6 hari kira-kira? Berapa kali botol sing sampean digawani ya? Yang dibuang itu Tiga. 3 nggih Mas nggih. Lupa ya. Lupa nggih, oh nggih pun. Tapi sampai sekarang masih sakit nggih Bu anaknya ya? Masih tetap, Sakit ya. masih akhirnya ya wis kayak putus asa ya. Putus asa ya. Kita mengharap ke pengobatan itu, ternyata setiap kali datang ya cuma itu aja, terus nggak ada itunya perubahannya ya wis. Akhirnya nggak kesana lagi, udah. Nggak sana lagi ya. Berarti pengobatan yang terakhir itu yang keberapa Mas ke sana? Keenam ya. Ke-6 ya. Berarti ke-6 itu sudah males ke sana lagi ya. Iya, udah. Terus habis itu lihat yang sakit tetap nggak berubah, itu tindakan Masnya apa? Tetap diam atau menghubungi sana berusaha menanyakan atau? Ya sebenarnya kesannya kan tahu dari orang-orang yang lain. Oh sama, misalnya cerita ya dari temen yang berobat ke sana. Iya Mas, sama, saya juga udah berapa kali ini nggak ada hasilnya. Loh sama ya berarti ya. Seperti itu. Jadi bukan kami sendiri yang jadi korbannya. Iya. Orang lain ada juga yang seperti itu. Oke. Ya seperti itu. Jadi usahanya sudah mentok di situ. Ditanyakan aja percuma lah. Nggak bisa. Tapi belum ada ini, Masnya selesai pengobatan hari ke-6 itu belum ada niat untuk menanyakan secara langsung. Ya, setiap kali ke sana nanya, Pak kok masih begini gitu. Tapi jawabannya itu nggak bisa pasti, cuma diplomatis saja. Jawabnya, oh iya gini nanti coba di sini, terus disuruh cara yang lain ya seperti ini, ya itu sama. Gitu. Pernah disuruh mandi keramas. Mandi kembang. Enggak. Oh, Pakai Oh berarti disuruh mandikan anaknya. anaknya yang sakit itu disuruh dimandikan. iya. Tapi di rumah ini. Enggak. Oh di sana. Di sana ya. Oh iya. Di sana. Oh iya disuruh mandi. Saya Oh tahu. gitu. Ingat di kamar mandinya sana. Coba dia dimandikan dulu. Akhirnya mandi di sana. Yang mandiin ibu ya Bu ya. Oh gitu. Gak apa-apa Bu, yang penting jenengan bukan yang lain mandikan itu. Waktu setelah dimandikan itu reaksinya bagaimana? Tetap ya. Enggak ada reaksi apa-apa. Gitu, nggak ada perubahan sedikit pun. Enggak ada. Belum ada ya Bu ya. Nah ini yang terakhir, untuk Ibu sama Masnya ini harapannya apa untuk masyarakat yang lain supaya mendengar ini? Kalau bagi kami ya sudah menjadi kasarnya menjadi korban ya. Ya. Ya agar yang lain-lainnya jangan terpengaruh di YouTube-nya, karena YouTube itu seperti itu. Ternyata kenyataannya setelah kami berobat ke sana sendiri nggak ada hasilnya. Ya tolong nggak usah terpengaruh sama YouTube. Jadi untuk berobat harus pilih-pilih, nggak harus terpengaruh dengan YouTube. Ya, oke. Ternyata yang di Gio ya seperti yang kami alami sendiri,
nggak ada hasilnya untuk pengobatannya. Ya. Seperti itu. Berarti begini Mas sama Ibu nggih. Berarti total yang jenengan keluarin uangnya selama menempuh pengobatan di sana itu tadi itu saya tegaskan lagi ya Bu ya. Per harinya itu 200.000 nggih Bu nggih. Sekali pertemuan. Sekali pertemuan ya. Iya. 200.000 itu berapa kali pertemuan? 6 kali. 6 berarti 200 kali 6 kan 1.200.000 ya. Betul nggih. Terus ditambah jenengan bantu untuk pembangunan pondok itu 10 juta. 10 juta. Berarti totalnya 11 juta 200 nggih. Berarti nah ini supaya masyarakat tahu kalau ibu ini sama masnya ini juga menjadi korban. Kalau izin nggih Mas, Bu niki video saya publish nanti ya. Ya biar ini masyarakat bisa tahu. Kalau boleh nanti anaknya Bu, boleh Bu saya lihat sebentar. Barangkali saya tahu gitu ya. Kalau diizinkan gitu. Yang sakit tuh Bu. Gitu aja pemirsa, terima kasih lihat tayangan video ini. Semakin cerdas, jangan percaya sama pengobatan yang belum pasti. Apalagi yang ada di YouTube, meskipun YouTubernya ratusan ribu atau jutaan itu belum menjanjikan kesembuhan. Kan begitu ya Mas ya? Ya, betul. Jadi jangan kalau cari pengobatan mending dari mulut ke mulut. Orang zaman dulu kalau sakti gak mungkin dia masang di video YouTube dari mulut ke mulut kan gitu nggih Mas nggih. Nggih. Itu aja pemirsa, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.